Hai guys, kembali lagi bareng gua di Beraya Anime. Di video kali ini, gua mau nerusin kisah kehidupan kedua Yuziu di dunia isekai. Setelah sebelumnya, kematian Xiaoling dan Xiaoqing membuat ia bersama familiarnya marah dan berniat memburu si ular berkepala kapak. Namun, scene dimulai pada sebuah narasi di mana di Kepulauan Peng telah mencatat 17 kali kecelakaan pesawat dan 20 kali lebih kecelakaan kapal laut. Ini adalah sebuah rekor dalam setengah bulan terakhir. Negara menemukan kumpulan mutasi gagak terbang di langit dan juga di laut dipenuhi dengan mutasi monster laut. Kumpulan gagak menyerang pesawat yang melintas, sedangkan monster laut menyerang kapal-kapal. Karena mutasi monster-monster ini semakin kuat, sekarang mereka ingin mendominasi wilayah yang lebih luas. Suara-suara yang dikeluarkan oleh pesawat dan kapal begitu sangat mencekam, membuat Danau Feng menjadi zona kematian. Kejadian ini menandakan era spiritual telah dimulai. Kemudian di sebuah ruangan kepolisian spiritual menemukan banyak invasi para monster dan banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena invasi ini. Tepat di hari ini, kepolisian mendeteksi energi spiritual yang melebihi 5.000 poin. Jumlahnya pun terus bertambah. Si ketua meminta para stafnya untuk menandai lokasi monster-monster yang memiliki tingkat energi spiritual 5.000 poin. Sebagai perbandingan, makhluk yang memiliki energi spiritual 1.000 poin sama seperti pasukan militer bersenjata lengkap. Dan makhluk yang melebihi 5.000 poin spiritual adalah malapetaka bagi umat manusia. Wajah Pak Ketua terlihat begitu sangat tegang karena radar mendeteksi ada 8 lokasi makhluk yang memiliki tingkat spiritual sekitar 5.000 poin. Radar mendeteksi saat ini telah ditemukan makhluk dengan tingkat energi spiritual 18.000 poin. Melihat itu, kesang tiis mengalir di tubuh si ketua. Scene kemudian berpindah ke Ngarai, di mana di sana sedang terjadi pertarungan para famili Ziu melawan War X Snake. Namun level mereka jauh di bawah War X Snake. Bangau putih, banteng bertanduk emas dapat dikalahkan dengan mudah. Kemudian si Jabrik mencoba menaiki tubuh si War X Snake. Walau menyadari kekuatannya jauh di bawah si ular, ia tetap sekuat tenaga melawannya karena ingin membalaskan dendam Xiaoling yang telah dianggapnya sebagai famili. Air mata mengalir di wajahnya mengingat kebersamaan singkat mereka. Si Jabrik pun dihempaskan ke tanah oleh War X Snake. Selanjutnya, serigala badai menyerang War X Snake secara berkelompok. Sama dengan yang lainnya, mereka pun dengan mudah dikalahkan, tapi serangan mereka meninggalkan luka di mata si ular. Setelah serigala, kali ini giliran Red Fox. Ini pertemuan mereka yang keempat kali. Pertemuan pertama murni antara predator dan mangsanya. Pertemuan kedua ketika pertarungan Yuziu. Ketiga ketika ia mencoba melindungi Xiaoling dan Xiaoqing. Pertemuan kali ini berbeda dengan pertemuan sebelum-sebelumnya. Rasa marah, dendam membara meluap-luap dalam tubuh Red Fox. Ia akan melakukan apapun untuk bisa membunuh si War X Snake. War X Snake pun menyadari jika ia membiarkan Red Fox tetap hidup, maka suatu saat nanti akan menjadi ancaman serius bagi dirinya. Jadi ia harus membunuh Red Fox dengan semua yang dimilikinya. Hantaman Red Fox mengenai dagu War X Snake. Serangan itu mampu membuatnya meringis kesakitan. Pertempuran mereka terjadi sangat epik. Jual beli serangan tidak dapat dihindarkan. Namun War X Snake masih terlalu kuat bagi Red Fox. Karena tubuhnya saat ini telah mengalami evolusi setelah memakan sebagian tubuh Ziu dipenuhi luka yang sangat parah. Red Fox akan berteriak, "Cepat kembalikan keluarga kami!" Lalu dari udara, Peregrine Falcon terbang dengan kecepatan penuh, menabrakkan dirinya ke tubuh si War X Snake, membuatnya terpental cukup jauh. Serangan itu mampu menghancurkan kerasnya kulit si War X Snake. Tekanan besar yang dibawa oleh 8 Peregrine Falcon selain dari kekuatan mereka yang mengejutkan, itu juga karena mereka membakar kekuatan hidup mereka untuk mencoba membunuh musuh, bahkan harus dibayar dengan nyawa mereka sekalipun. Sedikit gambaran soal serangan Peregrine Falcon. Ketika tubuh dan udara bertabrakan akan menghasilkan gesekan, dan jika tubuh meluncur dalam kecepatan ekstrim, maka tubuh akan menghasilkan panas akibat gesekan itu dan akan membakarnya sampai mati. Teknik ini disebut Bullet Dive. Jadi teknik ini selain melukai musuh, teknik ini juga dapat melukai diri sendiri bagai pedang bermata dua.
Di waktu yang lalu, ketika ibu Peregrine Falcon pergi untuk mencari makan, ia dimangsa oleh makhluk lain. Selama berhari-hari mereka tidak memakan makanan apapun, jadi hidup mereka diambang kematian. Tetapi mereka telah diselamatkan Ziyu tepat di mana mereka telah merasa putus asa, dan saat ini mereka dapat terbang bebas di angkasa. Dalam hatinya, Ziyu sudah dianggap seperti orang tua mereka sendiri. Sampai suatu hari, kesedihan orang tua mereka yang mendalam telah membanjiri udara. Mereka memutuskan tidak peduli apapun yang terjadi, mereka harus melakukan sesuatu untuk membalaskan dendam famili mereka. Peregrine Falcon berniat melancarkan serangan terkuatnya. Bahkan jika mereka harus mati, mereka tidak takut sama sekali. Karena itu adalah salah satu cara yang bisa mereka lakukan sebagai balas budi mereka terhadap Ziyu. Serangan wildlife ke-8 Peregrine Falcon membuat War X Snake tersiksa. Ia merasakan sakit yang amat dalam. Tubuhnya hingga terhempas sangat jauh karena tubrukan Peregrine Falcon. Dari pertempuran wedan ini, semua famili Ziyu nampak terluka parah. Peregrine Falcon, si Jabrik, Sang Bango, Banteng Tanduk Emas, dan Serigala Badai. Mereka semua sudah tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Hanya Red Fox yang masih mampu berdiri. Dirasa si War X Snake telah tewas, tahunya ia bangkit kembali. Red Fox merasa kebingungan harus berbuat apa lagi karena kekuatan telah terkuras habis. Terlihat si War X Snake seperti menertawakan para monster yang tadi menyerangnya. Hahaha, hanya segitu saja kemampuan yang kalian miliki? Namun si ular lupa dengan sosok bos mereka. Ziyu membenarkan akar miliknya lalu menyeret si War X Snake ke hadapannya. Akhirnya kena kau, ucap Ziyu. Melihat Ziyu yang telah berevolusi ke rank 1 membuat si ular jiper. Insting binatang buasnya menjerit di dalam hati karena ia mengerti dirinya tidak akan bisa menghadapi Ziyu saat ini. Perbandingan kekuatan mereka terlampau jauh. Dulu ketika War X Snake memakan sebagian cabang Ziyu, membuatnya langsung mencapai puncak rank beginner stage 9. Xiaoling dan Xiaoking diserang olehnya karena memiliki bau Ziyu. War X Snake telah salah perhitungan membuat gara-gara dengan makhluk yang akan menjadi dewa di dunia isekai. Tubuh si ular benar-benar tidak dilepaskan Ziyu. Diselimuti rasa amarah, Ziyu mengangkat War X Snake ke udara lalu menghempaskannya ke tanah sekuat tenaga. Bersiaplah untuk merasakan neraka, ucap Ziyu. Hempasan itu benar-benar membuat War X Snake seperti disiksa di neraka. Pertarungan dua monster terkuat ini telah menghancurkan area sekitar. War X Snake menatap tajam ke arah Ziyu. Saat ini hanya satu emosi yang menyelimuti setiap saraf-saraf War X Snake, yaitu merasakan amarah yang sangat mengerikan dari pohon di hadapannya. Kembali Ziyu melancarkan serangannya membuat War X Snake menjadi kesakitan. Dengan sisa-sisa tenaganya, War X Snake mencoba melilit Ziyu dengan tubuhnya. Namun hal itu seperti percuma. Ziyu malah dengan leluasa melancarkan serangan memohon buta ke tubuh si War X Snake. Kembalikan hidup Xiaoling dan Xiaoking, kembalikan padaku. Ziyu terus meneriakkan kata-kata itu sembari menyiksa si War X Snake. Pada serangan terakhirnya, Ziyu benar-benar meluapkan seluruh amarahnya mengingat kenangan singkat bersama mereka yang telah dianggapnya sebagai anak sendiri. Air mata mengalir begitu sangat deras. Ziyu melilitkan akar-akarnya seperti membentuk sebuah kepalan tangan dan menghantamkannya ke tubuh si War X Snake. Jurus ini dinamai Geprek Snake. War X Snake pun menghembuskan napas terakhir. Poin evolusi yang didapat Ziyu dari membunuh adalah 90 poin. Dikira Ziyu akan berhenti setelah War X Snake mati. Taunya ia terus melancarkan pukulan-pukulan ke tubuhnya sembari berkata, "Cepat bangun, jangan pura-pura mati, ular sialan." Semua familinya hanya bisa melihat dari kejauhan. Mereka sangat mengerti apa yang dirasakan Ziyu. Ziyu menangis seedan-edannya, meluapkan semua kesedihannya. Ia telah membunuh War X Snake. Hal itu tidaklah salah. War X Snake yang membunuh Xiaoling dan Xiaoking pun tidak salah. Karena hukum di dunia ini adalah yang kuat memangsa yang lemah. Dan semua makhluk hidup mencoba bertahan hidup dari dunia yang kejam ini. Tidak peduli emosi seperti apa yang kau punya, baik itu kesedihan maupun amarah. Jika kau lemah, maka sulit untukmu bertahan hidup di dunia ini. Kehidupan yang hilang akan menjadi kekuatan baru, dan juga kehidupan baru akan terlahir.
Sebetulnya Ziyu telah menyadari dan mengetahui kejamnya dunia ini, tetapi entah kenapa kesedihannya saat ini, air mata yang mengalir, Ziyu tidak bisa mengendalikannya. Begitupun para familinya, mereka sangat bersedih atas kepergian bagian dari famili mereka, Xiaoling dan Xiaoqing. Hari itu, di mana di lembah yang penuh dengan bahaya, sejenak menjadi lembah penderitaan. Singkat cerita, setelah pertarungan yang menegangkan itu, jasad Xiaoqing diantarkan Red Fox ke desa di mana Xiaoqing tinggal. Melihat jasad Xiaoqing, si kakek langsung memeluk seerat-eratnya. Red Fox melihat itu dari balik ruyuk. Mungkin ini adalah pertemuan terakhirnya bersama Xiaoqing. Di tempat Ziyu berada, Ziyu memberikan cairan esensi kehidupan kepada para familinya, di mana gara-gara cairan ini membuat si War X-Snake mempertaruhkan hidupnya. Ini sebagai imbalan karena mereka telah membantu Ziyu memburu War X-Snake. Dan setelah ini Ziyu mempersilahkan para monster-monster itu untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Setelah meminum cairan esensi kehidupan, banteng tanduk emas dan serigala badai berevolusi menjadi mutasi banteng liar level beginner stage rank 3. Skill bawaan, serangan tanduk tajam dapat menghancurkan musuh, dan kemampuan spesial kekuatan kakinya dapat mengguncangkan tanah. Kemudian mutasi serigala badai, rank beginner stage rank 5, bakat bawaan dapat mengendalikan angin. Yang spesial adalah si banteng. Walau masih berada di rank beginner 3, ia sudah memiliki 2 skill sekaligus, di mana Red Fox pun yang berada di beginner 8 hanya memiliki 1. Ziyu merasa suatu saat nanti si banteng hitam akan menjadi monster yang sangat menakutkan. Lalu famili lainnya seperti si Sang Bango, monyet emas, dan si Jabrik Musang Madu, mereka tidak berevolusi dan kenaikan ranknya juga hanya naik 1 level saja. Kemudian para monster-monster itu berlutut di hadapan Ziyu. Mereka memutuskan untuk terus bersama Ziyu dan mengabdi kepadanya. Melihat itu membuat Ziyu termehek-mehek. Ia berjanji akan membuat mereka menjadi yang terkuat, tidak akan membiarkan mereka mati, dan ia pasti akan melindungi mereka layaknya famili. Masih banyak sesuatu yang tidak Ziyu mengerti di dunia kehidupan keduanya. Tapi hanya ada satu jalan keluar, yaitu dengan menjadi yang terkuat agar terus dapat bertahan hidup. Saat ini, secara sah, famili Ziyu telah bertambah. Singkat cerita, di malam hari di tengah ngarah yang sunyi, pada saat ini Ziyu mulai tenggelam dalam dirinya sendiri. Diam-diam, ia telah menikmati kehidupan keduanya. Familinya saat ini sedang melakukan tugasnya masing-masing. Seperti Peregrine Falcon, ia melakukan patroli udara, sedangkan serigala badai melakukan patroli darat. Monyet, banteng, dan Sang Bango membersihkan sisa-sisa pertempuran. Red Fox melakukan penjagaan di bukit memantau area sekitar. Dan untuk si Jabrik, si Kehead malah ngenah-ngenah sare. Ziyu kemudian menarik tubuhnya dari lubang. Yang lain sedang bekerja keras, tapi kau malah enak malas-malasan di sini. Ziyu kemudian menyuruhnya untuk pergi bekerja bersama yang lain. Kalau tidak, ia akan menghukumnya. Dikatain begitu, bukannya langsung ikut bekerja, si Jabrik malah balik marah kepada Ziyu. Ketika mereka sedang adu bacot, tiba-tiba dari belakang muncul cahaya menyilaukan seperti matahari. Setelah disidik-sidik, di dalam bola cahaya itu terdapat sosok roh. Ziyu merasa ketakutan. Malah kesini, sana pergi. Ziyu mencoba mengusir bola roh itu menggunakan cabang-cabangnya, namun serangan fisik tidak berguna menghadapi bola roh. Semakin dekat bola roh, Ziyu menyadari jika yang ada di dalam sana adalah roh Xiaoqing. Lalu roh Xiaoqing nemplok di antara batang pohon Ziyu. Ziyu merasa bingung dengan semua yang terjadi. Kemudian sistem memberitahu kemampuan spesial baru yang dimilikinya adalah memelihara jiwa. Buat pohon dapat menyehatkan jiwa. Mutasi cabang adalah tempat favorit bagi Spirit Soul. Sedikit informasi tentang Spirit Soul ini bernama Xiaoqing, ras manusia, rank mutasi Spirit Roh, skill pasif kebal terhadap serangan fisik, skill spesial peningkatan mental awakening, salah satu tipe kemampuan mental spirit yang membuatnya tetap eksis dalam waktu singkat setelah mati. Ziyu merasa makin banyak saja kejadian di dunia ini yang membuatnya terkejut. Cabang pohon yang dapat menyehatkan jiwa memang sebelumnya Ziyu pernah mendengarnya. Dalam ingatan Ziyu setelah terisekai, ada dewa pohon yang bernama pohon penyehat jiwa.
Hanya dengan cabangnya saja kemudian dikenakan di tubuh, maka itu akan menjaga jiwanya sehat sepanjang masa. Meski kali ini Ziyu tidak mempunyai efek segila itu, tapi ia memiliki efek yang kurang lebih sama. Ziyu memeluk bola roh itu dengan cabang-cabangnya. Xiaoqing pun tersadar, namun dirinya tidak mengingat apapun. Kejadian ini terjadi jika seseorang tidak bisa merelakan orang terkasihnya meninggalkan dunia ini, jadi mereka memutuskan untuk tetap tinggal di sini. Bisa dibilang jadi hantu gentayangan. Ziyu berkata, dirimu bernama Xiaoqing dan kamu adalah orang yang sangat penting bagiku. Kali ini Ziyu akan benar-benar melindungi Xiaoqing dan tidak akan pernah membiarkannya menghilang lagi. Melihat tuannya ngobrol sendiri, si Jabrik merasa aneh. Namun ketika Ziyu berkata, kau adalah orang yang sangat penting bagiku, di sini si Jabrik salah paham. Dikiranya Ziyu berkata seperti itu kepadanya. Xiaoqing merasakan sesuatu yang aneh. Di kepalanya terdengar banyak suara orang-orang dan banyak orang mengelilinginya. Aliran kesedihan orang-orang itu mengalir ke dalam otak Xiaoqing. Ziyu menilai saat ini Xiaoling di sana tengah mengalami VVS, Frozen Negative State, atau bisa dibilang gangguan fungsi otak. Ia pun penasaran, apakah soul spiritnya meninggalkan tubuhnya atau tidak. Tapi hanya soul spirit Xiaoqing yang muncul. Mungkin saja Xiaoling masih hidup, atau bisa jadi soul spirit mereka bergabung setelah mereka mati. Itu bisa saja terjadi mengingat mereka adalah saudara kembar. Di hadapannya soul spirit Xiaoqing terlihat tidak stabil. Ziyu merasa penasaran apakah cairan esensi kehidupan miliknya dapat bekerja atau tidak pada soul spirit. Setelah diteteskan cairan esensi kehidupan, nampak cahaya dari Xiaoqing bertambah terang dan membentuk wujud utuh manusianya. Xiaoqing kemudian mengajak Ziyu untuk ikut melihat apa yang dilihatnya. Ziyu seakan-akan masuk ke dalam alam bawah sadar Xiaoling. Jadi tubuhnya tetap di tempat sana dan hanya kesadarannya saja yang datang ke tempat Ziyu. Selain visual, Ziyu juga dapat mendengar suara orang-orang di sekitarnya. Di tengah rasa takjub dengan apa yang sedang dialami Ziyu, Xiaoqing berkata, ini terasa aneh, aku seperti bisa mengendalikan dia. Orang-orang di sana dibuat kaget setelah melihat salah satu jari Xiaoling bergerak. Tapi kejadian itu tidak bertahan lama. Untuk menggerakkan tubuh Xiaoling, energi yang dibutuhkan lumayan cukup besar. Tidak hanya masuk ke alam bawah sadar Xiaoling, tapi juga bisa mengendalikan tubuhnya. Ziyu merasa soul spirit Xiaoqing dapat hidup di tubuh Xiaoling. Scene lalu beralih memperlihatkan dua orang pria berjubah sedang berdiri di lereng lembah. Mereka adalah kepolisian spiritual yang akan menyelidiki makhluk dengan tingkatan spiritual tinggi yang sebelumnya terdeteksi oleh radar. Mereka melihat ada sebuah desa di tengah-tengah hutan. Mungkin di desa itu akan ada informasi terkait apa yang sedang mereka cari. Ternyata saat ini juga ada beberapa manusia menunjukkan tanah spesial dan memiliki kemampuan adaptif yang kuat terhadap spiritual. Orang yang mencapai batasan itu disebut sebagai manusia super, dan salah satu dari mereka yang bernama Yan Gaoyuan adalah generasi manusia super pertama. Mereka berdua pun memulai perjalanannya pergi ke sebuah desa di tengah hutan. Di tempat lain, Ziyu tengah melatih Xiaoqing mengendalikan kekuatannya. Xiaoqing seperti mempunyai kekuatan telekinesis. Ia mampu menggerakkan suatu objek tanpa disentuh. Di sini Ziyu sedang memikirkan sesuatu setelah kematian Xiaoling dan Xiaoqing di hutan ini karena dibunuh oleh monster. Para warga desa pastinya tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Dengan kekuatan Ziyu saat ini, ia masih mungkin menahan beberapa tembakan senjata api. Ya, terlebih ini adalah kumpulan warga desa. Ia juga tidak ingin terekspos gegara hal ini yang akan membuat manusia-manusia lainnya berdatangan. Untuk menyamarkan keberadaannya, Ziyu mempertebal dan memperluas kabut halusinasinya. Kabut itu sangat pekat, jarak pandang tidak lebih dari 4 meter. Jika terjadi di tengah kota, pasti akan banyak kekacauan di sana. Padahal skill ini hanya berlevel 2, apalagi kalau di level atasnya. Ziyu meminta kepada anggota familiarnya untuk mulai beradaptasi dengan kabut ini. Teruslah bertambah kuat, teruslah berevolusi. Dan jika para familiarnya telah terbiasa dengan kabut ini, menurut Ziyu bukan hal tidak mungkin membuat negara kabut bukanlah mimpi. Dan hutan ini akan menjadi wilayah kekuasaan mereka. Wadidaw, akankah impian Ziyu dapat terwujud?